Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, saat ini Anda menyaksikan program Refleksi Satu Dekade TV Muhammadiyah, di mana alhamdulillah saat ini TVMU atau TV Muhammadiyah sudah memasuki usia 1 dekade atau 10 tahun, yang tentunya dalam perjalanannya ketika berdiri yaitu pada tahun 2013 hingga sekarang, ini banyak sekali dinamika yang dilalui oleh TV Muhammadiyah untuk bisa terus berkembang dan juga memberikan tontonan yang menarik, sehingga tidak hanya menjadi tontonan semata, namun juga menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan beragama, dalam hal edukasi, literasi kepada masyarakat, dan tentunya khususnya kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah. Dan dalam refleksi 1 dekade TV Muhammadiyah ini, kami mengundang seluruh mitra kerjasama yang telah menjalin kerjasama dengan TVMU, yaitu salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana saat ini kita akan berbincang-bincang dengan rektor dari UMJ, yaitu Profesor Dr. Makmun Murad MSI, yang sudah terhubung melalui virtual saat ini. Assalamualaikum Prof. Makmun Murad. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Baik. Alhamdulillah. Prof, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar guru besar kepada Profesor Dr. Makmun Murad dalam bidang ilmu politik di UMJ yang lalu. Prof, selamat Prof Makmun. Terima kasih banyak seluruh guru besar TVMU. Ya, dan alhamdulillah kita juga ikut andil dalam meliput dan juga menyiarkan acara tersebut di TVMU ya Prof ya. Ya, baik. Prof Makmun, ini TV Muhammadiyah sekarang ini sudah memasuki usia 1 dekade atau 10 tahun ya Prof ya. Yang tentunya ini bukan usia yang sedikit dan ada banyak dinamika perjalanan yang dilalui oleh TVMU. Nah, dari pandangan Prof Makmun Murad, ini seperti apa sih TVMU, yaitu TV yang hadir di tengah-tengah warga persyarikatan tentunya dalam memberikan tayangan informasi, baik itu hiburan maupun juga edukasi kepada masyarakat. Seperti apa Prof, pandangan dari Prof terkait TVMU ini? Oke. Usia 10 tahun ya, tentu yang pertama saya mengucapkan selamat ya atas TVMU yang sudah berusia 10 tahun. 10 tahun itu kalau dalam fikih itu seperti ya masuk kategori mumayyiz gitu ya. Jadi anak yang sudah bisa, mohon maaf, cebok sendiri itu kan, sudah bisa makan tanpa harus disuapi gitu ya. Dan kalau secara fikih juga sudah boleh menjadi imam sholat gitu. Artinya kalau dari sisi usia 10 tahun memang masuk kategori mumayyiz. SD saja belum lulus gitu kan, kira-kira kalau perumpamannya seperti manusia. Tapi ada kalanya anak-anak yang masuk kategori berusia 10 tahun itu mungkin lebih sedikit juga sudah punya catatan-catatan prestasi gitu ya. Nah, apalagi kalau dalam konteks pertelevisian, seringkali usia itu tidak selalu menggambarkan seperti misalnya manusia. Karena kalau televisi dengan kekuatan modal yang luar biasa, kemudian juga tentu saja nanti implikasinya pada SDM yang luar biasa, meskipun baru 10 tahun bisa juga sejajar dengan televisi-televisi yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, saya melihat perkembangan dari TVMU, saya kira kalau dikaitkan dengan usianya yang baru 10 tahun itu ya cukup memberikan arti tersendiri lah bagi keluarga besar Muhammadiyah, termasuk juga dalam konteks televisi-televisi yang yang menyiarkan ya siaran-siaran yang sifatnya religi. Saya kira Muhammadiyah atau TVMU itu menambah deretan dari beberapa televisi yang juga munculnya sebelum atau bahkan sesudah TVMU berdiri. Saya melihatnya seperti itu, Mbak. Baik ya. Jadi ini catatan bagi TVMU bahwa usia 10 tahun ini artinya sudah bisa dikatakan menuju usia dewasa ya. Namun tentunya ini banyak sekali yang perlu untuk terus dikembangkan. Nah, TVMU dan UMJ ini juga menjalin kerjasama ya Prof. Banyak sekali program yang dijalin antara TVMU dan UMJ, baik dari segi program talk show, program live report, dan lain sebagainya. Nah, menurut Prof. Makmun Murad ini
dalam perjalanan jalinan kerjasama yang telah terjalin antara TVMU dan UMJ, apa nih feedback ataupun juga efek dampak perubahan yang dirasakan oleh UMJ dari kehadiran TVMU? Itu karena kerjasama ya, sehingga wajar kalau dalam tayangan-tayangan TVMU frekuensi atau kuantitas pemberitaan terkait dengan UMJ itu agak lebih banyak lah ya dibanding dengan mungkin perguruan tinggi atau amal usaha lainnya yang tidak secara langsung ada MOU dengan TVMU, gitu kan. Ini sesuatu yang wajar dan saya tentu sangat senang dan berterima kasih ya bisa bekerja sama dengan TVMU. Ya, selain itu TV sendiri, kalau saya kan prinsipnya begini ya televisi itu kan membutuhkan pembiayaan juga yang luar biasa. Kalau kita tidak berprinsip saling menghidupi, ya tentu bisa tidak bagus juga untuk kedepannya. Ya UMJ ini kan harus simbiosis mutualisme ya. UMJ butuh pemberitaan. Nah terus tentu TVMU juga butuh yang lainnya dari kampus-kampus ya. Saya kira itu sesuatu yang wajar ketika dijalin kerjasama itu. Dan saya sangat menikmati ya. Kalau tidak salah sekitar 2 tahun ya Mbak ya. 2 tahun kita bekerja sama sejak saya dikasih amanat menjadi rektor. Itu saya kira sesuatu yang bagus dan saya menikmati betul setidaknya dari program-program yang ditawarkan, termasuk talk show segala macam itu kan, itu setidaknya teman-teman di pimpinan di level UMJ, baik rektorat maupun dekanat, itu kan sudah bisa juga menjadi terbiasa tampil di televisi. Jangan hanya rektornya saja yang terlalu sering, bahkan saya lebih banyak menghindar. Udahlah yang lain dulu, itu kan. Kalau rektor kan sudah sering lah beberapa kali ya, mungkin yang perlu ada frekuensi yang lebih sering ya di level pimpinan di wakil rektor dan juga dekan, bahkan mungkin pimpinan di level bawahnya lagi gitu kan. Dan program-program yang ada saya kira cukup bagus ya. Saya merasakan betul ketika membuka YouTube-nya TVMU maupun IG-nya TVMU, ya, bahkan saya nonton langsung juga di TVMU, saya termasuk sering menonton lah. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya. Saya nonton siapa lagi itu kan. Nah, saya sering menonton betul. Kalau di rumah itu channelnya nomor 7 gitu ya. Nomor 7 ya. 7. Nah itu saya kira ya memang nanti saya juga akan memberikan catatan-catatan tersendiri ya kepada TVMU. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Makmun Murad yang juga alhamdulillah telah menjadi penonton setia untuk TVMU. Kita akan lanjutkan kembali Prof. Makmun dan juga pemirsa, namun kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam program Refleksi Satu Dekade TVMU atau TV Muhammadiyah bersama dengan Rektor UMJ Profesor Dr. Makmun Murad MSI. Nah, Prof, kita lanjutkan kembali. Prof, ini dalam perjalanan kerjasama antara TVMU dan juga UMJ, ini apa ada peristiwa yang berkesan begitu, Prof, dalam benak Prof Makmun sendiri ataupun juga tanggapan dari Civitas Akademi UMJ? Karena kan tadi, alhamdulillah ini banyak sekali dari dekan, dari kaprodi, juga wakil rektor yang juga mengisi menjadi narasumber ini di program TVMU tadi, seperti yang Prof katakan. Bang, ini bagi teman-teman ya di level pimpinan yang ketika ditugaskan untuk bicara di televisi kan awalnya maju mundur itu kan, karena belum terbiasa, tapi kan kita yakinkan itu seperti bicara biasa saja itu kan, nggak usah menganggap sesuatu yang berlebihan sehingga malah belum bicara nanti sudah nervous terlebih dahulu itu kan. Akhirnya juga saya setiap pagi kan nonton yang cuplikan-cuplikannya itu loh, kan ada televisi toh. Iya. Ini kan tahu ya itu ada televisi.
besar di UMJ yang Hmm, menayangkan direktorat. Mhm. acara-acara kita di TV-mu. Nah, itu kan dari situ saya kadang berhenti sejenak menonton untuk acara-acara yang diisi oleh pimpinan-pimpinan di UMD, ya, termasuk cukup bagus lah ya, cukup bagus. Setidaknya tadi yang belum biasa nanti lama-lama menjadi biasa, gitu kan. Nah, ada kesan-kesan tertentu yang setidaknya yang saya alami secara pribadi ya. Ini lebih lebih bersifat mempribadi. Ketika saya bicara apa pada pada forum apa, nah, terus kemudian pembicaraan saya itu di quote gitu ya, menjadi catatan tersendiri dan itu menjadi status IG-nya TV-mu itu ya. Itu ternyata yang berkunjung cukup banyak, gitu kan, cukup banyak ya. Dan itu menandakan bahwa TV-mu memang juga ini ya, apa sudah mulai ada di hati pemirsa ya, terutama tentu keluarga Muhammadiyah, gitu kan, gitu. Nah, kemudian yang berkesan yang lainnya tentu beberapa acara di TV-mu itu kan sering live gitu ya, Iya. eh, masuk Hari Buruh Muhammadiyah ya. Saya tidak tahu, saya kemarin belum memantau yang apakah waktu pengukuhan guru besar itu live atau tunda itu ya. Itu saya kira acara yang kemarin ya, pengukuhan guru besar saya itu cukup cukup bagus ya. Karena saya lihat di YouTube-nya UNJ pun sudah lumayan. Saya belum lihat di YouTube-nya TV-mu ya. Saya kira mungkin juga akan cukup banyak, dan itu saya lihat TV-mu kan menurunkan full tim gitu ya untuk meliput acara itu, dan ini tentu kesan yang luar biasa dari saya. Ya, tentu yang lainnya tentu banyaklah kesan-kesan yang mungkin susah untuk diceritakan dalam waktu 2 tahun itu, gitu kan. Iya, ya itu juga ditayangkan di TV-mu, Prof. Tapi memang itu kita di siaran siaran ini apa siaran delay, siaran tunda. Jadi kita siarkan dalam program tersendiri di TV-mu untuk pengukuhan Prof sebagai guru besar di UMJ. Gitu. Ya, baik Prof. Tadi Prof juga mengatakan ada catatan-catatan nih untuk TV-mu. Nah, ini sangat penting sekali. Catatan seperti apa nih Prof yang bisa Prof sampaikan juga untuk perkembangan dan juga kemajuan TV-mu nih, agar tentunya bisa bersaing di ranah nasional dengan TV-TV lainnya yang ada di masyarakat. Memang ada beberapa kajian di TV-mu ya, yang mungkin saya memberikan sedikit masukan ya terkait dengan pembicaranya ya. Ada acara di televisi swasta dulu tahun-tahun 90-an ya. Itu tidak usah saya sebutkan namanya, tapi itu ada kajian khusus yang saya berharap misalnya ada kajian yang tema khusus mengkaji soal apa, dan itu berepisode gitu ya. Berepisode. Saya tidak tahu apakah saya tidak, karena tidak mengikuti secara sering, kemudian tidak tahu program ini ada atau tidak. Saya kepengen misalnya kan ada toh tafsir At-Tanwir itu ya. Iya. Tafsir At-Tanwir misalnya. Itu kalau misalnya dikaji secara kontinu setiap hari apa, atau mungkin setiap hari tapi jam berapa gitu kan, itu menjadi semacam kayak jadwal rutin. Jadi orang tahu kalau jam sekian itu ada kajian khusus terkait dengan tafsir At-Tanwir misalnya, gitu kan. Nah, terus ya tentu dengan pembicara yang menguasai betul ya, atau langsung yang terlibat di dalam proses penulisan tafsir At-Tanwir itu ya. Itu penting acara-acara yang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kan cukup banyak orang alim di Muhammadiyah ya. Mungkin perlu di arrange lebih jauh ya. Jadi perlu ada misalnya penjadwalan yang sudah jauh-jauh hari gitu kan. Sehingga ada kesan bahwa ini pembicara yang sangat serius gitu kan, yang sangat serius, yang menggambarkan wajah Muhammadiyah yang berkemajuan ya, kira seperti itu.
ya penting juga dimunculkan, diorbitkan juga anak-anak muda itu kan di Muhammadiyah. Tapi memang jangan kesannya ada mungkin beberapa yang kesannya ada satu dua pembicara yang waduh kok ini misalnya gitu kan. Iya. Eh, jadi ada kesan mungkin orang kalau misalnya yang menonton dari kita sendiri mungkin bisa maklum, tapi kalau yang menonton orang lain kok orang Muhammadiyah kurang alim gitu kan misalnya gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. itu Baik. supaya kesan bahwa Muhammadiyah itu alim itu juga tergambar dari yang mengisi acara. Apalagi kan selama ini Muhammadiyah dikritik itu orangnya tidak Kurang alim-alim gitu alim. kan. Mungkin kaji Iya. aja tidak terlalu bisa. Saya kira pandangan itu harus dipatahkan gitu kan dengan cara menampilkan pembicara-pembicara yang memang berkelas yang bagus gitu kan. Nah, setidaknya karena organisasi Islam ya dicirikan kalau membaca ayat atau hadis itu bisa cukup sahih, bisa cukup fasih misalnya gitu kan. Itu juga penting. Kemudian yang selanjutnya saya pernah nonton itu ada semacam kayak lagu-lagu religi gitu ya. Iya. Itu saya kira bagus Mbak, gitu ya. Iya, Prof. Itu saya kira bagus. Tinggal mungkin nanti variannya lebih diperluas gitu kan. Ini saya kira bagian dari apa ya dakwah kultural ya, yang itu menjadi keputusan muktamar di Jakarta tahun 2000 ya, tentang dakwah kultural gitu kan. Itu saya kira penting ya di Muhammadiyah itu supaya wajah Muhammadiyah itu eh, tidak berwajah kaku gitu ya, rigid ya, karena jauh dari seni gitu kan. Masih bagian di masyarakat kita di Muhammadiyah masih ada yang menganggap juga seni itu ya bagian sesuatu yang haram gitu kan. Bahwa gitar segala macam sesuatu yang haram gitu kan. Nah ini saya kira harus dipatahkan pandangan-pandangan yang seperti itu yang memahami Islam secara sempit gitu ya. Nah, wujudkan bahwa Islam itu juga pro pada kebudayaan. Islam itu hadir bukan di ruang kosong ya, tapi sudah ada. Islam hadir itu di tengah-tengah masyarakat yang sudah punya kebudayaan. Nah, misi Islam kan bagaimana budaya-budaya yang ada kemudian disusupi oleh nafas-nafas yang religius itu kan. Nah, ini penting juga. Maka tadi yang misalnya lagu-lagu religi itu menjadi penting. Tentu dengan penyebaran yang lebih luas ya. Jangan sampai kemudian lagu-lagu religi seperti itu juga nanti dianggap sebagai bid'ah gitu kan. Itu saya kira tidak cukup mencerdaskan kalau pandangan-pandangan keagamaannya seperti itu. Iya. Saya support yang acara-acara yang seperti itu yang menampilkan nilai-nilai religiusitas tapi dalam bentuk misalnya kebudayaan, dalam bentuk seni atau yang lainnya gitu kan. Gitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof atas masukannya, masukan yang sangat berharga sekali ini untuk TVMU agar nantinya tayangan TVMU lebih bervariasi dan juga berwarna dan juga semoga bisa lebih mengena di hati pemirsa. Terima kasih Prof. Kita akan lanjutkan kembali Prof dan juga pemirsa, namun kita jeda sejenak, kita lihat dulu ini pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam refleksi satu dekade atau 10 tahun usia TVMU TV Muhammadiyah. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Rektor UMJ, Profesor Dr. Makmun Murad MSI. Prof Makmun, ini terima kasih banyak. Tadi banyak sekali masukannya dari mulai narasumber dan juga dari acara program. Ini ada acara yang variatif tentunya juga agar bisa menggandeng anak muda, milenial dan Gen Z dengan adanya lagu-lagu Islami tadi ya Prof ya. Dan narasumbernya juga menghadirkan yang lebih Islami atau alim gitu ya Prof ya, agar bisa memberikan tuntunan agama nih bagi masyarakat. Nah, kalau Prof Makmun Murad sendiri tadi kan suka menonton juga ya di YouTube ataupun di TV yang ada di UMJ, TV besar yang ada di gedung rektorat ya Prof. Nah biasanya Prof suka nonton program apa nih di TVMU?
Ya saya memang tidak fanatik dengan satu program tertentu itu ya. Jadi memang pas lagi ya kan tentu nonton TV sangat jarang sekali ya, kecuali kalau pas pulang dari kampus misalnya mungkin jam 9 malam ya, terus kadang pagi yang nonton kan kadang pagi ya. Pagi tentu saya eh, lebih banyak juga memantau yang acara-acara berita politik ya, sama berita olahraga lah yang pasti. TV One itu tidak apa-apa lah nyebutin satu produk ya. TV One itu kalau olahraga jam 6 pagi saya nonton. Terus kemudian TV Mu itu ya saya tonton ya. Kemudian saya kadang agak lama nanti saya coba cermati gitu kan. Nah tentu masukan saya untuk di tahun politik ini ya penting lah kalau di TV-mu apalagi Mas Makrun ya saya kira sebagai orang yang lama di televisi pasti cukup paham bahwa ini tahun politik ya. Tentu persentase pemberitaan tentang politik ya tentu perlu diperbanyak ya. Nah, hanya saja memang karena ini TV Muhammadiyah, TV resminya official ya, TV resmi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu bukan partai politik, tapi Muhammadiyah adalah ormas ya, organisasi kemasyarakatan, organisasi dakwah, ya, ma'ruf nahi munkar dan beragam label untuk Muhammadiyah. Tapi yang pastinya Muhammadiyah bukan organisasi politik. Ya tentu penting ya Muhammadiyah memberikan pembelajaran lewat TV-mu ya, bagaimana menyikapi politik di tahun-tahun politik ini dengan cara yang bijaksana ya. Tentu salah satunya ya dengan cara tidak berpihak. Mungkin ada yang mengatakan kalau tidak berpihak ya bagaimana kemudian misalnya katakanlah calon-calon presiden akan melihat Muhammadiyah gitu kan, setidaknya tergambar dari TV. Ya biar saja. Memang posisi sebagai ormas itu ya memang tidak boleh berpihak dalam pengertian yang berlebihan. Kalau bahasa tubuh organisasi harus dibedakan dengan bahasa tubuh personal. Kalau bahasa tubuhnya organisasi, apalagi ini adalah TV-mu yang merupakan TV organisasi ya harus tunjukkan itu. Bahwa pribadi-pribadinya punya keberpihakan kepada misalnya calon pasangan tertentu, apakah nomor 1 Amin, nomor 2 Ganjar, Prof Mahfud, Prabowo nomor Gibran. 2 Prabowo ya. Iya. Oh iya, nomor 2 itu Prabowo Gibran, tiga Mas Ganjar, Prof Mahfud, misalnya itu silakan saja sebagai personal gitu kan. Tapi sebagai institusi tidak bisa. Ya. Maka acara yang akan digelar tanggal 21, 22, 23, di mana PP Muhammadiyah semalam juga baru selesai rapat, ya, sudah menentukan 3 kampus yang nanti akan menjadi tempat untuk melakukan uji publik ya, yaitu di kampus UMS, itu kalau tidak salah tanggal 22 ya, kemudian Unmu Surabaya, jadi akhirnya diputuskan bertempat di Unmu Surabaya itu tanggal 21 kalau tidak salah. Tapi sepertinya agak tentatif. Ya, tapi tetap panitianya adalah dari UM Malang sama UM Surabaya gitu kan. Kemudian tanggal 23-nya di UMJ. Di Solo itu nanti Mas Anies sama Gus Imin, kemudian nanti di Surabaya itu Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian nanti di UMJ itu adalah Mas Ganjar sama Prof Mahfud itu ya. Nah itu terkait dengan acara-acara seperti ini, saya kira TV-mu nanti akan live itu ya. Itu penting untuk memberikan pembelajaran dan kita pada posisi yang tidak memihak. Ya, kita tidak menghadirkan 3 pasangan hadir dalam satu forum, tapi kita sengaja pecah gitu kan, supaya juga tidak kesannya itu mengadu domba atau melakukan apa ya menjadikan satu forum, kemudian nanti ada perdebatan dan lain sebagainya. Kita kan memang niatnya untuk mendengarkan kira-kira visi misi dari calon-calon presiden, wakil presiden seperti apa, maka kita adakan di tempat yang berbeda, kita ambil 3 kampus, dan itu pembelajaran yang luar biasa. Dan terkait dengan program-program yang seperti ini, tentu sebagai TV Muhammadiyah pasti akan mensupport ini. Nah, persentase pemberitaan politik ini yang mesti memang harus ditingkatkan gitu ya. Termasuk juga nanti
Ya, kalau nanti ini yang sedang digagas oleh para rektor PTM untuk mengadakan survei maupun quick count pada saat hari H pemilu, itu juga nanti TV-mu harus bisa menyiarkan juga secara langsung. Ya. Konteksnya kita bukan tidak percaya kepada lembaga-lembaga survei yang ada, tapi memang kita mengkritisi ya, beberapa hasil dari lembaga survei yang menurut saya itu banyak paradok ya, banyak kejanggalan gitu kan, yang dari hasil-hasil surveinya itu. Maka penting juga dari perguruan tinggi Muhammadiyah mencoba melakukan itu, dan nanti sebagai pembanding saja hasil risetnya itu kira-kira seperti apa. Dan tentu itu nanti uji metodologi, uji metodologi risetnya seperti apa. Dan tentu karena kami ditopang oleh kampus-kampus besar Muhammadiyah ya, itu tentu kita akan mempertanggungjawabkan hasil dari riset kami ya secara objektif ya di hadapan publik. Dan saya berharap nanti TV-mu juga bisa mensupport betul kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk kami lakukan. Baik, Gitu. ya. Baik Prof, terima kasih. Ini masukan yang sangat berarti sekali bahwa di mana tahun politik ini di depan yang akan kita hadapi oleh masyarakat, tentunya TV-mu harus mengambil peran besar dalam hal ini dengan memberikan tayangan dan juga tuntunan informasi segala hal ya tentang perpolitikan, terutama juga memberikan edukasi mengenai percapresan ini dari ketiga pasang calon yang ada. Nah, Prof Makmun ini boleh juga berikan doa dan harapannya nih terkait satu dekade TV-mu ini terhadap TV-mu, pemirsa TV-mu, juga mungkin seluruh keluarga besar TV-mu, seperti apa? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Ini harapan saya yang pertama ya, tentu karena ini TV-mu memang TV Muhammadiyah, tentu persentase untuk menyiarkan berita-berita Muhammadiyah harus lebih banyak, tapi tidak juga menafikan berita-berita yang di luar Muhammadiyah, gitu kan. Sehingga nanti banyak juga penonton-penonton yang bukan hanya di luar, bukan hanya Muhammadiyah, tapi di luar Muhammadiyah. Tentu bagaimana buat acara semenarik mungkin, sehingga bisa menarik iklan-iklan ya, pemasang-pemasang iklan ya, masuk ke dalamnya, gitu kan, sehingga kemudian bisa memberikan nilai lebih bagi TV-mu. Ya. Dengan banyak iklan kan tentu juga ada impact yang lainnya, gitu kan. Kemudian doa saya tentu di usia yang 10 tahun, ini capaian yang sudah sangat luar biasa. Doa saya semoga nanti ke depan TV-mu akan lebih maju, akan lebih berkembang, dan bisa menjadi TV yang bukan hanya dimiliki oleh Muhammadiyah, tapi juga dimiliki oleh umat dan bangsa Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof Makmun Murad di atas doa dan juga harapannya untuk TV-mu. Kita doakan juga semoga UMJ juga bisa terus makin maju dan berkembang bagi masyarakat. Amin. Dan sekali lagi terima kasih juga Prof Makmun atas waktu dan kesempatannya dalam program ini. Semoga kerjasama yang terjalin oleh TV-mu dan juga UMJ bisa terus berkembang, mencerahkan, dan juga memberikan kemajuan bagi kita semuanya. Amin. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih sudah menyaksikan refleksi satu dekade TV-mu, TV Muhammadiyah. Saya Vini Oliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.